Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Sabrina dengan NIM B1B1220054. Saya membuat video cerita ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baiklah, langsung saja. Jadi gini ceritanya. Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pada jam 4:10, saya bertanya ke teman-teman kelompok saya yang beranggotakan MDAB Jagadita, Kemas Muhammad Sultan Resik, Muhammad Rapi, Puput Aprianti, Tasya Hanifah, dan Sheila Putri Sinta. Nah, pada saat itu melalui grup chat saya bertanya apakah mereka bisa turun ke Solo sekaligus mengolah data yang telah didapat nanti. Kemudian setelah diskusi panjang pada jam 23:03 sudah diputuskan bahwa besok kami akan turun ke lapangan di Desa Solok sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Nah, keesokan harinya pada jam 7:17 pagi teman saya Sheila menanyakan kembali untuk memastikan kami berangkat jam berapa. Lalu dijawab oleh Tasya bahwa kami berangkat ke desa pada jam 8:30 sehingga akan sampai ke desa pada jam 9:30. Karena mengingat dan menimbang bahwa pada tanggal 30 itu hari Jumat, sehingga kami cepat sampai ke desa agar teman-teman laki-laki bisa sholat Jumat ke masjid. Nah, kemudian saya on the way dari kos saya di Perumahan Valencia ke kos Puput Aprianti di Jalan Kemajuan. Pada jam 8:36 saya tiba di kos Puput Aprianti, lalu kami berangkat ke desa melewati Simpang Rimbo yang kebetulan di sana terdapat rumah teman saya yaitu Muhammad David Jagadita, sehingga kami singgah sebentar menunggu David, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Lalu kami berhenti di Tugu Juang dikarenakan menunggu Tasya Hanifah dan Muhammad Rapi. Sembari menunggu, kami mencari makanan di pinggir jalan dan kami menemukan nasi kepal di depan SMP 11 Kota Jambi. Lalu kami duduk di situ sambil makan nasi kepal dengan isian ayam sambal. Setelah 20 menit menunggu, akhirnya Tasya dan Rapi pun tiba di SMP 11 Kota Jambi. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan ke Desa Solok sehingga kami sampai ke rumah Sheila Putri Sinta yang berada di Desa Solok pada jam 10:06 dan disusul oleh Kemas Muhammad Sultan Resik. Lalu setelah kami sudah berkumpul, kami langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Sekretaris Desa. Kebetulan Pak Sekretaris Desanya kepala desanya tidak bisa ditemuin karena ada urusan. Nah, tetapi sebenarnya kunjungan kami ke rumah Pak Sekdes ini bukan yang pertama kali. Karena pada mata kuliah perencanaan pembangunan, kami juga mengunjungi rumah Pak Sekdes karena keluarga Sheila cukup kenal dekat dengan Pak Sekretaris Desa sehingga kami diberikan akses yang cukup mudah jika ingin menemui beliau. Lalu kami berbincang dengan Pak Sekdes mengenai proyek pembangunan desa yang ada di Desa Solok. Isi percakapan yang saya simpulkan yaitu Desa Solok sebuah wilayah yang tengah mengalami pertumbuhan dan pembangunan, terutama dalam infrastruktur seperti jalan dan pengembangan desa wisata. Menarik perhatian sebagai objek penelitian si desanya itu. Proyek-proyek ini menjanjikan peningkatan signifikan bagi desa tersebut, tetapi mereka juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh seperti kebutuhan akan dana yang besar untuk merealisasikan visi pengembangan tersebut. Nah, Desa Solok juga menghadapi beberapa tantangan. Realisasi pengembangan desa wisata membutuhkan dana yang sangat besar sekitar 15 miliar rupiah yang menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan ketergantungan pada desa dari berbagai tingkatan pemerintah, menimbulkan ketidakpastian dan menghambat kelancaran proyek jika dana tidak tersedia atau terlambat. Nah, selain itu kurangnya sumber daya manusia yang terampil di Desa Solok ini dalam mengembangkan potensi desa menjadi kendala utama. Untuk mengatasi tantangan ini, Desa Solok memutuskan untuk meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan potensi desa. Nah, Desa Solok memiliki visi untuk meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan potensi desa.
untuk mencapai tujuan. Ini mereka lakukan untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan perencanaan yang matang dan bertanggung jawab. Mereka meningkatkan infrastruktur seperti jalan dan jalan serta pembangunan embung dan pintu air. Pendanaan yang cukup bertahap dari berbagai sumber seperti daerah, provinsi, dan pusat yang menunjukkan perencanaan yang kuat. Perencanaan pembangunan di Desa Solok menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan potensi wisata desa. Salah satu kekuatan utama dalam perencanaan ini adalah peningkatan infrastruktur, termasuk rencana peningkatan jalan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas, mendukung pertanian, dan menjadi fondasi bagi pengembangan desa wisata. Pengorganisasian pembangunan Desa Solok melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang menjadi forum utama pengambilan keputusan. Tim pengelola kegiatan atau TPK mengawasi dan melaksanakan proyek secara swakelola oleh masyarakat desa. Dana dikelola dengan pendekatan terhadap bertahap sesuai anggaran tahunan dari dana daerah, provinsi, dan pusat. Nah, evaluasi berkala memastikan penggunaan dana yang efisien dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang melibatkan transparansi dan akuntabilitas. Desa Solok bekerja sama dengan desa tetangga, lembaga pemerintah, serta Desa Solok bekerja sama dengan desa tetangga, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah dan swasta untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dan dukungan lebih luas. Tantangan utama mencakup kebutuhan dana besar, ketidakpastian, dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil. Nah, langkah pertama dalam mengembangkan Desa Solok adalah mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa, termasuk peningkatan infrastruktur yang telah direncanakan untuk tahun 2024 dengan fokus pada jalan dan lingkungan. Pengembangan rencana pembangunan yang bertahap, evaluasi, dan penyesuaian strategi di setiap tahap, serta memanfaatkan dukungan dari pemerintah, baik dari tingkat daerah, provinsi maupun pusat, untuk mendapatkan anggaran tambahan. Pengawasan terhadap pergerakan orang melibatkan penugasan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada anggota tim, memastikan anggota tim memiliki keterampilan dan sumber daya yang cukup, serta kepemimpinan efektif untuk menginspirasi, motivasi, dan memberikan dukungan serta bimbingan. Nah, monitoring terus-menerus terhadap kemajuan proyek, pemantauan penggunaan dana secara efisien, evaluasi terhadap hasil kerja yang dicapai, koordinasi dan komunikasi yang jelas antara berbagai tim dan pihak terkait, serta pelaksanaan pemeliharaan preventif secara teratur. Kesimpulan dari analisis pembangunan Desa Solok menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi desa. Namun tantangan besar terkait kebutuhan dana yang besar, ketidakpastian dalam sumber pendanaan, dan kurangnya sumber daya manusia terampil masih menjadi kendala utama. Nah, pengorganisasian pembangunan Desa Solok didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan. Kolaborasi dengan mitra eksternal juga memperkuat potensi Desa Solok dalam mencapai tujuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, setelah kami berbincang dengan Pak Sekretaris Desa, kami disuruh Pak Sekdes langsung saja mengunjungi Danau Solok karena letak danau yang tidak terlalu jauh dari rumah Pak Sekdes. Lalu kami berpamitan dan minta izin dokumentasi ke Pak Sekdes. Setelah itu kami langsung OTW ke danau tersebut. Dikarenakan saya dan teman-teman saya tidak tahu di mana lokasi danau itu, jadi teman saya, Saila,
menggunakan Google Maps sebagai petunjuk jalan menuju danau tersebut. Setelah itu kami berhenti karena titik map sudah sampai ke lokasi tujuan, tetapi kami bingung di mana letak danaunya karena yang kami lihat hanyalah perumahan warga. Setelah itu teman saya memberanikan diri untuk bertanya ke pedagang di dalam toko. Setelah diberitahu letak danau tersebut, kami melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata letak danau di belakang rumah warga. Kami menitipkan motor di lorong, lalu kami berjalan kaki. Nah, dikarenakan tidak ada akses masuk untuk motor di danau tersebut. Di sana kami menghabiskan waktu sekitar 30 menit bercerita, bernyanyi, bergoyang. Pada saat itu cuaca sangat terik, tetapi sekitar 10 menit kemudian cuaca tiba-tiba mendung dan kemudian gerimis. Dikarenakan saya dan teman-teman saya panik, kami berlari sehingga Tasya jatuh tersungkur, dan pada saat yang bersamaan Raffi tiba-tiba mual hingga muntah dikarenakan panik, terkejut, dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu kami lanjut berlari ke motor untuk segera pulang. Sudah setengah perjalanan, hujan semakin deras sehingga kami stop dulu untuk berteduh di bawah atap seperti pos. Pada saat itu teman saya Raffi duduk di motor sambil mendengarkan musik menggunakan earphone. Raffi terkejut dan banyak panik. Kebetulan hujan sudah sedikit reda, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah Sheila. Nah, sesampainya di rumah Sheila, kami minum sebentar dan Raffi bercerita bahwa ternyata di pos tersebut ia merasa ada yang mencuri telinganya. Setelah itu kami bercerita panjang lebar, lalu kami memutuskan untuk pulang mengingat hari sudah semakin sore. Nah, baiklah, sepertinya sudah begitu banyak cerita dari saya, dari hal yang penting maupun hal yang tidak penting, dan saya sertakan dokumentasi video perjalanan kami ke Desa Solok. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.